saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamu ngopi barengnya spesial sekali karena di tangannya Karao bisa mendunia. Agus Lahinta, founder Rumah Karao. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang, thank you Pik. Ya. Udah ngundang saya, tapi kayaknya boleh dong saya buka. Boleh, aman jaraknya. Iya, karena kita social distancing ya. Okay. Sudah tes suhunya Pak depan ya? Oke, udah. Alhamdulillah. Aman semua. Oke, senang banget ya saya bisa ngopi bareng. Itu pahit loh Pak, silakan. Tahu nggak bahwa menikmati kopi itu kita harus menikmati pahitnya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita minum kopi kemudian ada manisnya, itu namanya bukan minum kopi. Begitu caranya Pak ya? Begitu cara menikmati kopi versi saya ya. Oke, berarti tidak boleh sering seperti ini? Oh, nggak bisa. Jadi kita harus dikit-dikit gitu agar supaya kita nggak nyadar udah habis. Oke. Udah habis gitu. 30 menit pelan-pelan kita habiskan kopinya ya Pak ya. Oke. Silakan kita ngobrol-ngobrol santai. Ini saya senang sekali karena banyak orang yang bilang bahwa Agus Lahinta itu adalah sosok yang sangat inspiratif sekali. Oh my God. Terutama ketika Bapak berhasil bikin Karao itu mendunia. Memang sudah niat dari awal? Kalau niat dari awal iya. Oke. Iya, gitu. Karena, sudah lama ada rencananya Pak? Rencana itu sebelum saya membuat Rumah Karao pada tahun 2014 gitu ya. Tapi kenapa saya katakan niatnya itu udah lama? Itu dimantapkan pada saat saya punya wadah Rumah Karao itu gitu ya. Jadi 2014 saya ingat banget 2014 satu minggu setelah saya launch Rumah Karao yang belum ada tempatnya karena saya waktu itu masih jualan menggunakan platform sosial media gitu ya. Saya karena info itu begitu cepat lewat sosial media sehingga saya pernah diwawancara oleh salah seorang wartawan gitu ya. Ditanya apa Pak? Ditanyain macam-macam gitu dan saya nggak nyadar pada saat itu saya ngomong gitu bahwa one of my dream adalah saya pengen bikin Karao ini mendunia gitu loh. Saya nggak tahu saya ngomong kayak gitu itu ngalir aja dan you know what, besoknya terbit di koran gitu di halaman terakhir gitu itu ada rubriknya sosok Agus Lahinta, judulnya tuh ingin Karao mendunia. Iya kan? Dream comes true ya? Belum, pada saat itu belum. Iya kan? Jadi pada saat itu what is your dream gitu. My dream is want to Karao mendunia gitu dan itu menjadi judul dari artikel saya gitu ya pada saat itu. Dan saya percaya banget bahwa ketika kita membuat sesuatu, merencanakan sesuatu, maka rencanakanlah dengan sebuah mimpi gitu loh. Ya, we have to starting by a dream gitu ya. Kenapa? Karena ini juga yang saya sering ajarkan ke teman-teman saya gitu atau ke orang-orang yang pengen nanya gitu bahwa kenapa kita harus bermimpi? Karena mimpi itu adalah penggerak. Ya. Mimpi itu adalah penggerak semuanya, energi kita, semangat kita, power kita, dan bisa jadi mimpi itu adalah penggerak bagi yang punya semesta ini untuk menggerakkan orang-orang untuk mensupport kita. Saya pernah baca bukunya The Secret, alam merespon ya Pak ya. Kalau istilah saya itu saya mengatakan mestakung. Mestakung. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Jadi saya percaya itu gitu dan ingatlah bahwa banyak orang-orang yang membuat mimpi kemudian akhirnya dia tidur lagi gitu loh. Pak Agus tidak tidur lagi dong. Saya beranjak bangun, berjalan, berlari, kemudian dari proses yang saya lakoni itu I do my best, my very best dan akhirnya itu dilihat oleh orang-orang. Gitu kan. Orang-orangnya akhirnya saya bisa terjemahkan, itulah yang dilihat oleh para sponsor, para orang yang punya uang gitu kan. Akhirnya mereka melihat bahwa kita harus support ini. Dan thanks God 2014 saya bermimpi tadi gitu. 2017 mimpi itu menjadi nyata. Oh my God. 2017 waktu ke New York itu ya Pak ya? This is the first time dan itu adalah saya bisa katakan ini adalah stepping point dari Rumah Karao, dari Karao itu sendiri yang akhirnya bisa membawa mimpi itu dan pada saat itu saya berpikir bahwa it's not only my dream gitu loh, but dream all the Gorontalo people gitu loh. Dan ada satu yang menarik Pik yang kenapa saya katakan the power of dream gitu. Kita nggak boleh stop for dreaming gitu. Cerita menariknya ini dan ini benar-benar saya aja kalau ingat itu saya tuh agak merinding gitu ya. Apa itu Pak?
1 tahun, saya kan selalu membuat perencanaan gitu. Di rumah Karawo gitu, 1 tahun pertama rumah Karawo yang masih senyap, belum ada apa-apanya, belum ada tempatnya gitu. Itu benar-benar saya tuh underground untuk promosikan. Setelah 1 tahun, tahun 2015 ke 2016, pola promosi saya untuk rumah Karawo itu, saya hubungi teman-teman saya yang kebetulan ada di berbagai belahan dunia. Salah satunya ada teman saya di New York, itu teman kuliah saya. Saya bilang, tolong dong kamu fotoin logo rumah Karawo di salah satu landmark yang ada di sana. Di sana? Ya, dan saya nggak tahu di mana itu, dan dia foto gitu. Dan itu berlaku untuk teman-teman saya yang ada atau yang jalan-jalan ke Eropa kemana gitu. Selama 1 tahun itu promosi saya itu saya fotoin semuanya gitu, dan saya posting, dan saya selalu menitipkan mimpi di dalamnya. Oh, keren sekali. Saya merinding loh Pak, serius. Iya kan? Ya. Jadi saya menitipkan mimpi gitu. Saya pernah waktu itu ada teman saya lagi umroh gitu, foto di depan Ka'bah, logo saya gitu kan. Terus ada teman saya yang salah satunya yang dari New York dan lain-lain gitu. Nah, in one day seorang Yovie Widianto dengan acaranya yang di salah satu stasiun TV gitu, pernah wawancarain saya dan datang ke rumah Karawo. Saya ingat itu. Beliau nanya gitu, dia nanya gitu, ini maksudnya apa? Kenapa ada foto logo rumah Karawo di Ka'bah, di Big Ben, di New York dan lain-lain? Terus saya bilang, saya punya mimpi Mas Yovie bahwa hari ini logonya yang ada di situ. In one day, kalau bukan saya, produk saya yang ada di situ. Oh, gitu, keren sekali. Dan you know what? Saya jadi emosional ya, gitu. Okay. Saya lanjutkan cerita saya gitu ya. Teman saya di New York, dia foto gitu di salah satu tempat. Saya nggak tahu itu di mana. Dan setelah begitu saya ke sana, saya tahu dia foto di salah satu. Jadi di belakangnya itu adalah Broadway di Manhattan, di New York, di pusat kota New York gitu. Difotoin di situ. Dan begitu saya ke New York, saya baru ngasih tahu dia 1 bulan sebelum saya ke New York gitu. Karena I want to make sure saya udah dapat visa, everything it's clear. Dan saya info ke dia, hey God, hey dude, I'm going to America. Oh my God, sudah. Dan ini keren sekali. Iya. Begitu saya tiba di JFK International Airport gitu, saya tibanya itu sore sih, tapi akhirnya saya nungguin teman, dan finally saya baru nyampe hotel itu tuh jam 11:30 malam. Ya, begitu saya tiba di hotel itu, karena kondisi jet lag kita nggak bisa tidur, akhirnya saya main-mainlah ke Times Square yang hanya jarak 500 meter dari hotel saya gitu kan. Jam 3 pagi saya balik hotel, tidur. Pagi-paginya saya bangun, dan kan udah terang lah ya. Begitu saya bangun, hotel saya itu di pojokan gitu. Jadi saya tuh keluar lewat pintu belakang. Begitu saya keluar lewat di pintu belakang, you can imagine what in front of my face. Apa itu? Itu adalah Broadway. Dan itu adalah foto. Itu adalah background di mana teman saya mengirimkan logo rumah Karawo itu keren sekali. 2 tahun sebelumnya. Oh, dan luar biasa. Saya tuh mau nangis pada saat itu. Saya nangis pada saat itu. Saya bilang, oh my God, ini adalah tempat di mana teman saya 2 tahun sebelumnya mengirimkan gambar itu kepada saya, dan now saya berada tepat di situ. Itu benar-benar the real dream come true version of me. Ya, gitu. kita ngopi dulu Pak Agus. Teman-teman yang lagi ngopi juga di rumah, jangan kemana-mana, ini seru sekali. Kita akan kulik lebih banyak dengan Agus Lahinta.